Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang adalah zaman yang serba praktis. Semua orang menginginkan agar dalam tempo atau dalam waktu yang singkat mereka mendapatkan hasil yang sangat banyak. Sehingga tidak aneh pada zaman ini kemudian sebagian orang telah menciptakan produk-produk yang mendukung hal tersebut. Ditemukan diantaranya adalah mie instan, kemudian ada bubur instan, ada nasi instan, dan di Yogyakarta telah kita ketahui ada tiwul instan. Semua itu untuk mendukung agar manusia melakukan sesuatu perbuatan, sebuah amal dalam waktu yang singkat tapi menghasilkan hasil yang sangat besar atau sangat banyak. Apakah kemudian metode ini atau model seperti ini hanya khusus dipakai dalam melaksanakan kegiatan dunia? Ternyata tidak. Ternyata untuk akhirat pun kita bisa melakukan hal-hal yang praktis seperti ini. Menghemat tenaga, waktunya kemudian sedikit dengan perbuatan yang mudah dilaksanakan, tapi ternyata mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Kenapa? Karena sebagian manusia, mereka susah payah melakukan berbagai amalan ibadah dengan capek, bercucuran keringat, atau bahkan kemudian dengan badan yang lelah, tapi ternyata tidaklah mereka mendapatkan sesuatu kecuali hanya kelelahan dan sia-sia. Di antara contoh sebuah perbuatan yang kemudian bisa kita lakukan, sangat mudah sekali kita lakukan, dan ternyata sangat dekat untuk kita lakukan adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua, ini merupakan sebuah amal yang sangat besar pahalanya, tapi sayang sekali sebagian manusia itu menyepelekannya, menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak ada harganya. Padahal di dalam kacamata Islam, berbuat baik kepada orang tua itu sangat memiliki pahala yang sangat besar. Di antara dalil-dalil yang kemudian menguatkan hal tersebut adalah salah seorang sahabat, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, Ayul amal ahabu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat pada waktunya. Qultu tsumma ayun. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka kemudian Rasul menjawab, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayun. Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa? Maka Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu pahalanya sangat besar, melebihi jihad fi sabilillah, melebihi jihad. Jihad di sini tentu saja jihad yang sunnah, bukan jihad yang wajib. Kemudian jika ada yang bertanya lagi, bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua? Dalam masalah ini, maka ada sebuah kaidah mengatakan al-urfu ma'murun bihi al-urfu ma'murun bihi idawarat hukmun minasyar'i syar'i lam yuhad. Bahwasanya al-urfu, yaitu adat kebiasaan, itu dipakai, diperintahkan jika ada sebuah perintah dari Al-Quran, dari sunnah, tidak memiliki had, tidak memiliki batasan atau penjelasan.
maka kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua itu disesuaikan dengan adat kebiasaan, disesuaikan dengan al-urf atau kebiasaan masyarakat. Dan ini sangat mudah. Apa-apa yang menurut masyarakat itu baik, jika kita berikan kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Misalkan adalah jika orang tua memerintahkan kita, seorang anaknya, untuk memijat. Ini masalah yang sangat sepele, memijat mungkin 5 menit, 10 menit. Orang tua datang dari safar kemudian minta kepada anaknya, tolong pijat saya. Kemudian anak memijatnya 5 menit, maka dia telah berbuat birrul walidain. Kemudian, jika dalam sebuah kebiasaan masyarakat ternyata mencium dahi kedua orang tua atau mencium pipi kedua orang tuanya merupakan berbuat baik, maka mencium pipi kedua orang tua merupakan salah satu contoh berbakti kepada keduanya. Itu juga merupakan amalan-amalan yang sangat mudah. Jika di suatu tempat berziarah atau mengunjungi kedua orang tua merupakan adalah amalan yang dianggap masyarakat sebagai amalan yang baik, maka ketika Anda, wahai bapak, wahai ibu, atau wahai saudaraku sekalian, jika Anda kemudian menyempatkan waktu 1 hari, 2 hari, pulang ke rumah, mengunjungi kedua orang tua, kemudian menciumnya, kemudian engkau berkata-kata dengan baik, maka merupakan salah satu contoh dari berbakti kepada kedua orang tua. Tapi sayang sekali, ternyata amal yang sangat sepele dengan pahala yang sangat besar ini sering dilupakan oleh sebagian orang. Kita dapatkan sebagian anak bahkan malu jika kemudian orang tuanya datang ke sekolahnya. Kita dapatkan sebagian anak jika pas atau kemudian waktu penerimaan rapot, kemudian ada orang tuanya datang dan ternyata orang tuanya ini miskin, maka sang anak akan malu dan melarang orang tuanya untuk masuk ke dalam sekolahnya. Sayang sekali, padahal amal ini sangat besar pahalanya, dan semoga kita termasuk dari orang-orang dan semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang telah Nabi sabdakan, rogima anfi rojulin adroka abawaihi o ahadahuma lam yudkhilhu al-jannah. Sungguh rugi orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, dalam keadaan payah, dan tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.